bisa berada di tengah-tengah saudara kembali. Karena pada beberapa bulan yang lalu saya ada di tempat ini bersama dengan suami saya, Bapak Pendeta Freddy Riva. Dan saya senang sekali bahwa hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Pada pagi hari ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan yang mungkin tidak biasa disampaikan dalam ibadah-ibadah raya, yaitu saya akan sampaikan tentang keluarga. Mengapa saya suka untuk berbicara tentang keluarga? Keluarga adalah sebuah dasar yang sangat indah dari seluruh kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pada waktu dia mengadakan mukjizat yang pertama, juga pada perkawinan di Kana. Itu artinya bahwa Yesus itu sangat peduli dengan sebuah keluarga. Itulah sebabnya sebelum saya memulai akan apa yang akan saya sampaikan, saya memberikan beberapa alasan kepada saudara mengapa keluarga itu penting. Kalau saya mengajak saudara untuk membuka 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Atau Ulangan 24 ayat yang kelima. Ulangan 24 ayat yang kelima. Saya akan memberikan kepada saudara satu firman Tuhan yang akan mendasari apa yang akan saya bicarakan, yaitu mengenai betapa pentingnya hidup nikah dan sebuah keluarga. Karena demikian pentingnya hidup nikah, maka pemuda-pemuda Israel yang baru menikah itu dibebaskan dari tuntutan untuk maju berperang. Artinya dia dibebaskan dari wajib militer, padahal di Israel setiap pemuda itu harus masuk wajib militer. Karena negaranya itu dikepung oleh musuh-musuh dan sampai hari ini. Saudaraku, hal ini terjadi. Namun dalam Ulangan 24 ayat yang kelima dikatakan, apabila baru saja seorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Betapa pentingnya hidup nikah, hidup berkeluarga. Kadang-kadang mungkin kita menganggap hidup berkeluarga itu ya karena memang sudah ditentukan dari sononya kita harus berkeluarga. Namun saya akan beritahukan kepada saudara bahwa Tuhan itu menghendaki supaya kita ini memiliki keluarga yang diberkati dan berbahagia. Saudaraku, memiliki keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan itu ditulis di dalam firman Tuhan di dalam satu pasal khusus untuk berkat atas rumah tangga. Kalau ditulis di dalam satu pasal dan ditulis secara rinci, saya percaya bahwa itu adalah merupakan satu hal yang sangat penting sekali. Itulah sebabnya di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah dari aktivitas kita, maka saya mengajak di sini Bapak, Ibu, Saudara, bahkan masih ada yang anak-anak di sini untuk belajar akan Mazmur 128, berkat untuk rumah tangga. Dan nanti kita akan mengerti, walaupun ayat ini kita pandang, ini ayat-ayat biasa, tetapi ini harus kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita nanti menjalani hidup ini dan pada akhirnya kita akan mengatakan bahwa hidup ini sungguh indah. Hidup ini akan merasakan hal-hal yang sangat luar biasa. Karena Tuhan sendiri yang memberikan patron kepada setiap kita. Dan dia pernah berkata di dalam firman-Nya bahwa sifat Tuhan itu memberkati setiap kita dengan berkat yang berlimpah-limpah. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Apa itu artinya limpah, saudaraku? Nanti kita akan belajar dalam Mazmur 128 bahwa kelimpahan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Limpah itu artinya diberi yang satu ditambah dengan yang lain sampai luber, sampai melimpah. Iblis gak pernah akan bisa beri
seperti apa yang Tuhan berikan. Iblis dikatakan dia datang justru menjadi pencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi kalau ada orang yang terima berkat Tuhan, maka berkat yang satu pasti ditambah dengan yang lain. Sehingga dikatakan bahwa berkat yang kita terima ini adalah berkat yang sampai kepada anak cucu kita. Itu artinya limpah. Jadi keturunan orang benar itu tidak akan pernah meminta-minta. Bahkan mereka akan mewarisi negeri. Jadi nanti keturunan kita itu akan lebih berhasil daripada kita. Saudara setuju? Ada yang mungkin, aduh janganlah, biar saya saja yang paling hebat. Tetapi orang tua manapun akan berkata, kalau anakku lebih hebat dari aku, itu berarti aku itu sukses dan berhasil di dalam menggenerasikan akan generasi ilahi yang dirindukan oleh Tuhan. Amin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu limpahnya dikatakan bukan cuma limpah kepada anak cucu, tapi berkat Allah yang melimpah-limpah itu adalah limpah sampai nanti. Di dalam kehidupan yang kekal, diberkati di bumi dan diberkati di sorga. Haleluya. Tidak dimiliki oleh yang lain, saudaraku. Yang lain tidak ada kepastian tentang surga. Tetapi engkau dan saya, Yesuslah yang menjadi jaminan. Di mana aku berada, engkau pun akan berada. Yesus katakan seperti itu. Saudaraku, jadi surga itu nyata. Diberkati di bumi sampai melimpah di surga. Tetap diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya akan mengajak saudara semua supaya hidup keluarga saudara, hidup rumah tangga saudara itu betul-betul diberkati dan berbahagia. Mari kita baca Mazmur 128. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam. Saya bacakan ayat yang pertama, saudara membaca ayatnya yang kedua dan kita berhenti pada ayatnya yang keenam. Satu perikop yang indah berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Luar biasa. Tuhan memberkati setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Dikatakan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Menurut akan rambu-rambu firman Allah. Tidak ada satu buku pun yang lengkap. Yang isinya adalah tuntunan dan panduan bagaimana kita hidup. Saudaraku, itulah sebabnya firman Allah ini menjadi pusat kehidupan kita. Karena dikatakan hati manusia itu dalam Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi betapa kita perlu firman-Nya. Kita perlu Yesus. Saudaraku, karena dialah yang bisa menuntun kita di dalam jalannya yang benar. Saudara, dikatakan berbahagialah setiap orang. Mau suami, istri, anak,
Saudara, tidak ada seorang pun itu yang hidup tidak berkomunitas. Setidaknya sebuah keluarga itu adalah komunitas yang paling kecil. Kalau boleh saya katakan gereja yang terkecil tetapi yang sangat diperhatikan oleh Allah. Iblis hendak mencuri betapa banyaknya keluarga-keluarga yang hancur. Dan betapa banyaknya mungkin keluarga itu kelihatannya tidak hancur. Kelihatannya utuh tapi tidak pernah menikmati kebahagiaan Yerusalem di dalam hidupnya. Jadi mungkin masih menikah, statusnya masih suami istri. Tapi sebetulnya hidupnya tidaklah seperti suami istri yang diharapkan oleh Tuhan. Yang anggurnya lebih manis dari anggur yang lalu. Itulah sebabnya ketika kita masuk dalam sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, maka dikatakan kita harus membina rumah tangga. Rumah tangga itu harus dibina. Membinanya bagaimana? Yaitu dengan firman Allah. Tuhan berkata, engkau harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan di dalam keluarga, itu ada rambu-rambu yang sangat memberkati setiap kita. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kadang-kadang mungkin kita ini membantah dalam hati. Tunduk itu tidak enak. Tidak ada satu manusia pun itu yang pengen tunduk, saudaraku. Ya, tetapi demi firman Allah. Dan kalau kita melakukan demi firman Allah, saudaraku, apa yang kita lakukan itu menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan akan turun tangan untuk membenahi setiap apapun yang belum baik di dalam kehidupan kita. Dia sangat bertanggung jawab dengan firman-Nya. Dia membela akan firman-Nya. Itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan istri harus tunduk, tunduk saja. Nanti Tuhan toh yang bela. Bahkan Tuhan sangat membackup setiap istri, setiap wanita. Dikatakan bahwa istri yang saleh itu pasti akan bisa memenangkan suaminya. Sekalipun dia tidak taat terhadap firman Allah, tetapi demi dilihatnya bahwa istrinya itu saleh, maka tanpa perkataan dia pasti akan memenangkan suaminya. Karena ketika kita itu masuk dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, Allah turun tangan untuk menggenapi janjinya. Jadi wanita-wanita, ibu-ibu yang ada di tempat ini, pertahankanlah rumah tanggamu. Amin. Ya. Terutama untuk ibu-ibu, saya percaya firman Allah tidak pernah salah. Wanita yang bijak membangun rumahnya dan yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Tidak ada tangan lain yang bisa meruntuhkan rumah tangga kita. Kecuali seorang istri membuka tangannya dan mempersilahkan iblis untuk mengobrak-abrik rumah tangganya. Karena itu firman Tuhan. Kalau boleh saya ibaratkan sebuah rumah tangga. Suami itu adalah atapnya. Istri itu adalah tiang-tiang penyangganya. Anak-anak perabotannya. Kalau atapnya bocor, tetapi tiang penyangga ini masih kuat, atap masih bisa diperbaiki. Amin. Saudaraku, tetapi walaupun atapnya utuh, kalau tiang penyangganya roboh, maka runtuhlah seluruh rumah itu. Dan hancurlah perabotan-perabotan yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya, saudaraku, firman Tuhan ini ya dan amin. Saya melihat ketika mungkin ada suami-suami yang tidak setia, asal saja istri mau melakukan firman Tuhan, pada saatnya Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Hidup itu adalah perjuangan. Dan seorang wanita itu harus berjuang untuk melihat kebahagiaan yang Tuhan pasti akan tunjukkan. Bukan karena kita ini, oh berarti kita ini orang yang nomor 2 bagi Tuhan. Oh tidak, saya katakan kita ini sungguh-sungguh.
itu menjadi orang nomor 1. Saya boleh katakan seperti itu. Pada waktu Yesus bangkit, murid-muridnya yang laki-laki, Petrus, Yohanes pulang ke rumahnya. Tetapi Maria Magdalena dikatakan, ya, dia tetap ada di depan kubur Yesus itu. Dia menantikan sampai dia bertemu dengan Yesus. Saudaraku, dan dialah orang yang pertama yang menyaksikan akan kebangkitan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan saya mendiskreditkan laki-laki di sini ya. Tapi saya punya maksud bahwa wanita itu, walaupun engkau dikatakan sebagai makhluk yang lemah, tapi kuat di dalam rohnya. Dan ini sudah sesuai dengan firman Allah. Hidup itu harus berjuang. Buktinya Tuhan memberikan kepada setiap kita wanita itu beda dengan pria. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa wanita itu pasti akan sakit bersalin. Dan laki-laki itu akan berpeluh-peluh untuk mencari nafkah. Tetapi kalau ada halangan, misalnya suami sakit, mencari nafkah itu bisa diwakili oleh istri. Amin. Tapi yang luar biasanya, kalau ada wanita yang hamil, yang mengandung, secinta-cintanya laki-laki, ya, dia nggak akan pernah bisa berkata, aduh mak, sudah, aku ambil saja kandunganmu supaya aku yang sakit, sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi. Berarti apa yang diperjuangkan oleh wanita tidak bisa diwakili oleh laki-laki. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini firman Allah. Jadi saya minta di sini, kalau wanita-wanitanya kuat, gereja ini pasti akan kuat. Dan luar biasa kita akan melihat, ya, dari barat, timur, utara, selatan, mereka akan berbondong-bondong ke tempat ini. Karena ada keluarga-keluarga yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, indah sekali. Jadi hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau Tuhan bilang tunduk, kalau Tuhan bilang mengasihi istrimu, jangan istrinya orang, saudaraku ya. Mengasihi istri masa mudamu, jangan mengasihi istri muda. Tidak ada kamusnya di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau diberkati Tuhan itu titip berkat. Berkat itu bukan buat yang lain. Berkat itu buat anak istri, saudaraku. Coba saya pengen tahu, laki-laki yang sudah, ya, jalannya agak miring-miring, saudaraku. Nanti usahanya pasti mengalami sesuatu. Apalagi kalau engkau di dalam Tuhan. Lo mendingan kalau enggak di dalam Tuhan, Tuhan enggak ngurus saudara. Karena engkau bukan miliknya ya. Tapi kalau engkau ada di dalam Tuhan, engkau beribadah setiap minggu. Tapi kelakuan kita tidak seperti apa yang ditunjukkannya. Maka kita harus mengalami resiko-resiko. Karena dikatakan kalau engkau enggak berbuah, engkau ditebang. Yang ditebang enggak usah diurus ya. Tapi kalau engkau itu berbuah, engkau juga dibersihkannya. Jadi kalau masih tidak nurut sama Tuhan, pasti dibersihkannya. Mengalami proses. Supaya kita nanti akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Saudaraku, lalu dikatakan, orang yang sudah berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita masuk dalam sebuah keluarga. Jangan pernah takut menjadi miskin. Bagi orang percaya, tidak ada harapan untuk jadi miskin. Amin. Karena Allah kita ini adalah sumber berkat kita. Dan ketika kita berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya, maka dikatakan apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi siapa yang menyediakan pekerjaan buat kita? Asal kita tidak malas, saudaraku. Setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Nah manusia ini kan maunya, wah, ya. Kalau yang kecil dipandang sepele. Padahal saudara lupa bahwa yang besar itu berasal dari yang kecil. Saudara punya usaha diberkati, pasti asalnya dari kecil. Kalau langsung besar, pasti gak akan tahan lama, saudaraku. Tuhan itu caranya memberkati kita, dia itu dengan mendidik kita. Sampai kirbat kita ini menjadi kuat. Saudaraku, jadi pekerjaan kita itu Tuhan yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena sebuah keluarga itu adalah idenya Allah.
proyeknya Allah yang pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan berkatnya tadi itu bukan cuma cukup, berkatnya itu berlimpah-limpah. Cuman saja kita sering keliru doa. Karena orang Indonesia ini sukanya makan, ya. Coba di mana-mana saudara kan lihat, oh masih makan, habis makan ini makan. Maka doa yang diingat itu adalah doa untuk makan. Berikan padaku pada hari ini makanan yang secukupnya. Ya. Jadi cukup. Padahal kalau mau minta berkat Tuhan, itu kita harus berdoa. Berkati aku berlimpah-limpah ya Tuhan. Amin. Dan itu pernah didoakan loh oleh Yabes. Dan Yabes itu dikabulkan permohonannya. Jadi kalau saudara itu berdoa dengan Tuhan berkati aku secukupnya, itu kelihatan kok saudara itu pelit. Enggak mau memberi, benar enggak? Kalau Tuhan berkati aku berlimpah, kalau limpah itu pasti ada yang buat orang lain. Amin. Dan saudara menghormati Tuhan. Saudara tahu kepada siapa saudara minta. Tuhan tidak pernah kasih kita itu pas-pasan. Tuhan selalu beri lebih. Coba saudara lihat dalam Alkitab. Memberi 5.000 orang laki-laki saja makan. 2 ikan dan 5 roti. 12 bakul lebihnya. Enggak pernah pas-pasan, pasti ada lebihnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Itulah sebabnya ubah ya kalau doa Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Supaya aku diberkati untuk bisa menjadi berkat. Amin. Kalau dirinya sendiri masih kurang, masih pas-pasan, aduh saudara itu nanti bisa ya enggak teruji loh soal keuangan. Nah, saudara pasti akan dilatih terus menerus dalam hal-hal yang saudara belum mampu. Sampai saudara lulus. Coba kalau saudara lulus, oh ternyata aku lulus di sini. Enggak akan pernah kita itu diuji dalam ya hal-hal yang sama. Saudara sudah lulus SMP, enggak mungkin saudara diuji lagi. Oh ini saya sanksi gitu. Kalau demikian kita semua ini tidak ada yang jadi sarjana. Coba ikut ujian SMP nanti kalau lulus. Saudaraku, tapi yang sudah lulus enggak mungkin diuji lagi. Sudah teruji, saudaraku. Itulah sebabnya dikatakan kita ini makan hasil jerih payah kita. Jadi harus rajin loh ya. Harus mau loh kerja keras. Kalau engkau malas jangan makan. Firman Tuhan katakan. Tapi kalau engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Maka dikatakan, kita akan diberikan oleh Tuhan. Bukan cuma saja pekerjaan. Tetapi kita juga mendapatkan kenikmatan. Karena tadi dikatakan, baiklah keadaanmu. Baca dalam Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-18. Jadi ada banyak orang bekerja, ada banyak orang kaya, yang kadang dia nggak bisa menikmati saudaraku. Orang lain yang menikmati. Ya, karyawannya banyak misalnya ya. Tapi dia sendiri itu nggak pernah bisa menikmati. Jangan lagi menikmati, tidur aja nggak bisa. Saudaraku, ada orang kaya ya yang saya kenal. Itu kalau tidur itu mesti ada tukang pijitnya. Nggak tahu kenapa. Pokoknya tukang pijit itu sampai dibayar enggak tahu berapa shift gitu saudara. Dipijit terus, jadi dia mungkin takut ya. Saking kayanya takut nyawanya hilang. Jadi kalau dia bisa dipijit terus tuh bisa baru tenang saudaraku. Tapi kita tidak seperti itu. Pengkhotbah 5 ayat 18 ini kalau Tuhan memberkati kita. Berkatnya itu sangat sempurna. Setiap orang yang dikaruniai Allah, kekayaan dan harta benda, dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi kalau berkat itu dari Allah, maka kita diberi oleh Allah kuasa untuk menikmatinya. Apa artinya kita ini? Semua kita bermilik, tapi kita tidak punya kuasa untuk menikmati.
Kita diberi kuasa untuk mencari, untuk memiliki. Saudaraku, tapi kita juga diberi kuasa untuk menikmati. Tidak mudah loh saudara. Ya. Waktu saya di Surabaya saya punya suami istri saudaraku. Mereka pasangan muda, istrinya juga bekerja dan berhasil. Tetapi yang aneh, suaminya ini tidak berani naik pesawat. Jadi ketika pekerjaan istrinya ini harus pergi ke luar kota, bahkan ke luar negeri, suaminya itu nggak pernah ikut, saudara. Sehingga pasangan ini jadi tidak imbang. Ini namanya tidak bisa menikmati, saudaraku. Ya. Lalu dia datang kepada saya, lalu saya berkata seperti ini, loh, kok nggak berani naik pesawat itu kenapa toh, Pak? Loh, kalau yang ibu gitu masih mending ya. Ini bapaknya, saudaraku. Saya takut katanya. Takut apa? Paling manusia itu takut. Itu yang paling, orang Jawa bilang, paling po. Ya, itu takutnya takut mati. Sekarang saya tanya Bapak. Kalau Bapak takut mati, apakah Bapak tidak mati? Ya enggak Bu, ya mati satu waktu. Makanya semua manusia mesti mati. Jadi waktu kita hidup, nikmati hidup ini. Ya, waktunya naik pesawat ya kita naik pesawat, enjoy saja saudaraku. Ya, aduh takut mati. Loh kita tuh loh, diam-diam saja saudara. Ya. Itu saja bisa mati. Saya pernah saudara, membawa orang itu mau dibaptis. Makanya kalau mau baptis jangan ditunda-tunda ya. Udah ini kan hujan, jadi nanti minggu depan saja. Minggu depan itu dibangunin saudara, tapi enggak bangun. Karena tidur mati, enggak tahu apa itu. Ya, sudden death atau apa, enggak ngerti saudaraku. Jadi mati itu bukan karena naik pesawat, bukan karena apa. Mati itu sudah ada suratan tangan saudara. Orang Jawa bilang wayahe. Jadi kalau sudah waktunya saudara enggak bisa menolak ya. Itulah sebabnya semasa kita hidup, nikmati hidup ini. Tuhan yang memberi kuasa untuk kita itu menikmatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu ayatnya yang ketiga. Jadi pekerjaan itu pasti diberi. Dan pekerjaan yang Tuhan beri itu pasti bisa kita nikmati hasilnya. Baik keadaan kita. Baik ini dalam arti yang luas saudaraku. Saudara menikmati dengan indah ya. Saudara bekerja tidak sampai sakit. Ada loh. Orang itu kerja ya. Saking giatnya, saking kerja kerasnya. Sampai dikatakan kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala. Loh kalau saudara akrobatik lah itu pantas saudara. Tapi kalau ada pepatah karena aduh saya ini kerja mati-matian, kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki. Saudara itu sudah keliru. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Kerja keras sekalipun jangan sampai sakit. Ya, kalau sampai sakit saudaraku, apa yang kita hasilkan? Nah, itu bukan dari Tuhan. Karena iblis itu datang untuk menipu, mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi dia sepertinya kasih kepada kita. Ya, dikasih rezeki. Tapi nanti diambil kembali karena tubuhnya sakit. Jadi uang yang dikumpulkan itu hanya dipakai untuk ya, muda, wah kerja giat. Tua-tua tubuhnya nggak sehat lagi. Lah saudara cari duit buat apa? Tapi kalau segala sesuatu itu ada waktunya. Makanya tadi dikatakan berjalanlah menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau kita bekerja ya, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Bahwa kita juga harus memperhatikan akan manusiawi kita. Karena semua itu ada ukurannya saudaraku. Jadi tubuh pun ada kekuatannya. Jangan kerja, wah kerja siang jadi malam jadi siang, kerja siang malam. Saudaraku, hanya untuk mengejar hal-hal yang sia-sia. Saudara, lalu dikatakan ayat yang selanjutnya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Rumah tangga yang bahagia adalah kalau istrinya menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Jadi bukan di luar rumah. Apa ya artinya? Saudaraku, pohon anggur yang subur. Pohon anggur
buat orang Israel itu merupakan sebuah lambang. Yaitu lambang ketentraman. Saudara baca 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram. Masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Jadi pohon anggur itu adalah lambang ketentraman. Di mana ada istri, ya. Di situ anak-anak jadi tenang, jadi tentram. Tentunya istri yang sesuai dengan firman. Kalau yang cerewet, gak suka loh. Lebih baik tinggal di sotoh rumah daripada tinggal dengan istri yang cerewet, saudaraku ya. Itulah sebabnya indah sekali. Dalam Mika 4 ayat 4 juga dikatakan, tapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya. Dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Jadi lambang ketentraman. Jadi rumah tangga itu apapun saja, istri-istri itu merupakan tempat ya untuk mengolah akan keadaan, akan berita-berita yang terjadi di dalam keluarga ini nanti. Yang menjadi mediatornya ini adalah istri, benar enggak? Kalau anak saudara mengalami kesulitan, coba kadang anak enggak berani berkata sama ayahnya. Pasti berkata dengan ibunya lah. Ibunya ini harus menjadi ya, seperti pohon anggur di dalam rumah. Justru membawa ketentraman. Masalah yang besar jadi kecil. Masalah yang kecil itu diabaikan. Tidak ada. Jangan masalah yang kecil. Wah, kalau menikah dengan istri yang seperti ini, saudaraku, wah, runyam. Ya. Masalah kecil jadi besar. Wah, beritanya selalu berita yang negatif, yang negatif, yang negatif, saudaraku. Tetapi istri yang cakap, dia tertawa tentang hari depan. Perkataannya selalu positif. Karena apa yang kita katakan, itu pasti akan menjadi kenyataan. Saudaraku, jadi katakan terus. Katakan yang baik. Saya percaya, saya yakin. Saudaraku, waktu anak saya yang nomor 1 ya, sekarang sudah menjadi hamba Tuhan di Jogja. Saudara, pada waktu dia baru lahir umur sekira-kira 1 tahun, dia itu sakit. Karena sakitnya parah, maka dokter berkata anak ini percuma dipertahankan. Anak ini akan lumpuh dan anak ini pasti ya, IQ-nya juga enggak bagus, pasti bodoh dan lain sebagainya. Tapi saya yakin firman itu tidak jauh dari kita. Firman itu ada di mulut kita. Amin, saudaraku. Ini yang menjadi perjuangan buat kita. Apakah kita percaya akan perkataan manusia, ataukah kita percaya akan perkataan Tuhan? Pilihan itu ada di kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika anak ini pulang dari rumah sakit dan tetap dalam keadaan seperti itu. Umur 1 sampai umur 3 ya, saya gendong terus gak bisa jalan. Kadang kalau kita ingat, loh kok sepertinya ini yang diomongkan sama dokter itu menjadi kenyataan. Kita harus tetap berjuang. Saudaraku saya katakan, enggak nak, kamu pasti normal, kamu pasti bisa jalan, kamu pasti bisa ngomong. Itu terus, padahal waktu di gereja gendong anak saya saudaraku. Itu orang pada bertanya, loh anaknya umur berapa? Loh sudah ngerti kalau anak itu udah gede gitu ya. Oh waktu itu sudah hampir 3 tahun. Oh hampir 3 tahun. Loh kok digendong? Kadang-kadang di gereja pun ada orang yang bertanya tanpa hikmat, saudara. Yang namanya digendong itu ya karena enggak bisa jalan. Kok masih tanya? Ya, saudaraku. Tapi waktu itu karena hati saya itu sudah melekat kepada Tuhan. Saya percaya kepada firman. Saya ini bukan latar belakang Kristen, saudaraku. Suami saya yang keluarga pendeta. Tapi biasanya orang itu kalau sudah Kristen dari lahir, itu malah dengan firman itu enggak terlalu wow gitu ya. Tapi karena saya ini bukan orang Kristen, jadi saya selalu pegang akan firman Tuhan itu sebagai satu harta yang luar biasa. Saudaraku, lalu saya katakan, ya, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kamu jalan nak, kamu jalan, kamu pasti bisa ngomong. Lalu saya carikan sekolah, saudara. Sekolah semua itu menolak. Ya, sekolah menolak.
Karena selalu diuji untuk terima bola, untuk meniti. Saudara ngerti meniti ya? Ini kok Jessica tuh ngerti karena pernah jadi guru ya di Amerika dulu. Jadi meniti. Loh jalan aja enggak bisa suruh meniti. Akhirnya ditolak saudaraku. Lalu ada seorang ibu menghampiri saya. Loh Bu, anak seperti ini nih sekolahnya bukan di sini. Loh di mana? Saya ya dengan polos saja karena itu anak pertama saya enggak ngerti pengalaman saudara. Ini anak mesti disekolahkan SLB. Apa itu SLB? Sekolah luar biasa. Oh lalu saya ngerti. Oh sekolah luar biasa itu yang untuk anak-anak yang tidak normal. Lalu saya doa saudaraku. Makanya saudara kalau ada hal-hal yang menyakitkan hati saudara, saudara harus melekat kepada Tuhan loh. Tuhan yang membentengi saudara. Tuhan benar sekolahnya luar biasa. Karena engkau itu luar biasa. Ya, amin. Haleluya. Tidak lama kemudian, saudaraku. Tidak lama kemudian, kalau Tuhan mau memberikan mukjizat kepada kita. Itu saya masih tinggal di Surabaya ya waktu itu. Setiap hari saya dari rumah itu pergi ke gereja. Gerejanya ada di Manyar di situ. Tidak pernah secara kebetulan. Tapi kalau Tuhan buat acara untuk kita, itu luar biasa. Ada orang Jakarta itu pindah ke Surabaya. Buka playgroup saudaraku. Ya. Saya masih ingat nama playgroup-nya itu Permai gitu ya. Lalu saya lewat. Saya coba-coba saya daftarkan anak saya di situ. Wow, langsung diterima saudaraku tanpa testing ya. Cuman bayar sama beri foto. Loh kalau lihat fotonya tuh pasti saudaraku diterima. Ya, anak saya itu cakep. Tanya sama Jessica, cakep ya. Tanya sama Pak Agung di mana kok hilang ya. Ya halo. Ya anak saya cakep, lihat aja ibunya cakep, bapaknya cakep, masa anaknya enggak cakep ya. Enggak ada yang muji, saya puji sendiri saudaraku ya. Jadi diterima saudara di situ. Ketika ya hari pertama kan diantar sama orang tua sampai hari ketiga. Setelah itu orang tua harus meninggalkan tempat. Tapi anak saya itu enggak bisa sendiri. Karena dia duduk di bangku kecil saja dia selalu ndelosor ya. Ini orang Surabaya kayaknya ya. Bahasa ndelosor itu Jakarta enggak ada kayaknya ya. Ya, saudaraku. Lalu orang tua yang lain itu komplain. Wah, keberatan kita kalau ada anak seperti ini diterima. Lah ini anak kita ini bisa niru yang seperti ini. Setelah itu guru ngambil kebijaksanaan karena ngeluarkan saya juga enggak bisa, uang sudah diterima saudaraku ya. Lalu saya disudukkan di yang paling belakang boleh menemani. Jadi anak saya itu di situ, saudaraku. Tapi tiap hari itu ya. Makanya kalau nangis sama manusia itu percuma, saudaraku. Saudara enggak malah dibelas kasihani, malah dihina. Tapi kalau menangis di hadapan Tuhan, Tuhan itu menampung setiap air mata kita. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan permalukan. Ini adalah perjalanan ke gereja. Dan semua orang tahu kalau aku tuh orang Kristen, bahkan suamiku sudah melayani engkau. Saudara, Tuhan selalu menjawab lebih dari yang kita doakan. Ya, saya bilang kamu jalan, kamu jalan. Satu waktu itu di hari Kartini, saudaraku, perayaan Kartini, semua anak harus deklamasi. Lalu saya mikir gini, apa diikutkan apa enggak ya? Kalau untuk deklamasi ngomong aja masih belum. Disuruh pakai pakaian daerah. Lalu saya berkeputusan, saudaraku, ya harus ikut, wong sudah disekolahkan. Tapi saya dapat hikmat Tuhan, saya pakai pakaian batik. Jadi batik kemeja itu kan juga saya anggap itu pakaian nasional. Jadi saya pakai kain batik, hem batik, bawahnya celana jin. Ya, kalau dipakai belangkon gini, wah bisa repot saudaraku. Ya. Lalu udah, jadi dia ikut dan akhirnya namanya itu kan hurufnya Y ya. Itu jadi kan dipanggilnya belakang, tapi dia tuh ngelihat teman-temannya. Setelah namanya dipanggil, saudaraku saya itu gemeteran, saya itu sampai nggak berani lihat ya. Itu pada waktu puisi, waktu lomba, itu anaknya di depan semua, orang tuanya yang di belakang. Kalau sekolah dulu anak dan orang tua di belakang. Tapi setelah dia lomba, ikut lomba itu dia harus duduk di depan. Sebetulnya sudah ada satu mukjizat, dia kok bisa dilepas, duduk di depan.
Saudaraku, lalu saya itu di belakang. Ketika nama anak saya itu dipanggil, saya itu sampai heran, saya kaget. Itulah pertama kalinya anak saya itu bisa berjalan, saudaraku. Ya, lalu semua bertepuk tangan, saudara. Saya itu dari belakang itu sampai enggak kuat ya menahan air mata saya, Tuhan, itu luar biasa. Lalu dia naik, panggungnya mungkin tidak setinggi ini ya, mungkin trap yang kedua itu. Lalu dia naik. Lalu dia pegang mic, saudaraku. Dan dia berdeklamasi. Ya, itulah pertama kali saya lihat anak saya itu ngomong dengan sempurna. Saudaraku, mujizat itu masih tetap ada. Kalau engkau memperkatakan akan firman Allah, katakan yang baik. Bahkan Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita inginkan. Saudaraku, padahal pada waktu saya ngajari dia, Ibu kita Kartini. Dia, Bu Koni itu enggak tahu ibunya siapa ya. Pokoknya gitu, saudaraku. Tapi ketika dia ada ya di panggung itu, dia berdeklamasi, Ibu kita Kartini. Jadi mungkin telinganya ini masih bisa, dan Tuhan adakan mujizat, saudaraku, pada waktu perlombaan itu. Kenapa pada waktu perlombaan? Karena Tuhan itu ngerti bahwa setiap mata itu memandang. Loh, ini anaknya pendeta Betani loh. Ya, itu orang tua sudah melayani loh, anaknya kayak gini kok enggak jelas doa. Kadang-kadang ada banyak barang pengejek. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, saudaraku, maka tidak ada yang mustahil bagi dia. Sampai hari ini, mujizat Tuhan itu tetap terjadi. Jadi jangan ada yang putus asa. Masalah apa yang ada dalam keluargamu, firman Allah menjadi andalan kita. Ya, perkataan-perkataan kita ini. Saudaraku, kalau memperkatakan firman, Tuhan pasti akan genapi. Saya ngalami dalam hal anak. Mungkin saudara hari ini sedang mengalami tentang keuangan saudara. Saudaraku, jangan pernah ragu, lebih-lebih soal keuangan. Kalau engkau cakap untuk menjadi bendahara Tuhan, Tuhan gak pernah pelit sama kita. Ya. Lalu dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jadi kalau tadi istrinya seperti pohon anggur dalam rumah, makanya jangan ada istri yang minggat. Pulangkan saja aku sama ibuku, gak boleh ya. Jadi istri itu apapun yang terjadi, namanya ibu rumah tangga, harus tetap stay di rumah. Ya, nanti semua akan jadi indah, jadi beres. Tapi kalau sudah minggat ke sana, bilang sama orang tuanya, sama saudaranya, orang tua mana yang tidak bela anaknya? Tidak ada. Tapi tetap di rumah. Masuk kamarmu. Tutup pintu. Berdoa kepada Tuhan. Maka semua akan jadi indah. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kenapa dikatakan tunas pohon zaitun? Karena pohon zaitun itu luar biasa. Saudaraku, dia adalah satu pohon yang baru berbuah setelah 40 tahun. Akarnya itu 6 meter ya, di kedalaman. Itu artinya simbol keabadian. Jadi kalau saudara berkata, wah punya anak, nanti kalau mereka sudah nikah sudah mentas katanya. Oh anaknya sudah jadi orang katanya. Itu sudah enggak repot, siapa bilang? Loh, saya ini yang sudah pengalaman saudara. Tadinya orang mikir kan, oh anaknya sudah menikah semua itu jadinya kan sudah, wah beres gitu. Saudara, tapi Tuhan berkata bahwa anak-anak ini seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Kita sudah tua sekalipun, betul anak kita itu meninggalkan rumah untuk bersatu. Ya, meninggalkan orang tuanya bersatu dengan istri atau dengan suaminya. Itu soal otoritas. Supaya kalau anak laki-laki dia di bawah otoritas Tuhan untuk memimpin keluarganya. Kalau yang perempuan dia di bawah otoritas suaminya supaya dia bisa tunduk. Saudaraku, tetapi di sini dikatakan bahwa anak-anak yang seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Artinya meskipun dia sudah meninggalkan kita, berumah tangga sendiri, tetap
yang namanya hati orang tua. Nggak mungkin bisa lepas baru dikatakan, Ma, ya. Misalnya cucu saya, ini Gaby lagi panas. Oh ya panas ya, biarin nurusin sendiri, nggak mungkin saudaraku. Pasti masih kita juga repot. Kalau anak-anak masih belum mengerti tentang ini, tentang itu, dia bertanya, kita juga pasti masih ya istilahnya membapai atau mengibui, ya menjadi penasehat buat mereka. Jadi tidak akan pernah lepas tanggung jawab kita kepada anak-anak untuk menjadikan mereka orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, itu simbol keabadian. Sehingga saudara, ketika kita sudah mendapatkan anak-anak kita, sudah kita didik dengan baik. Bagaimana mendidik dengan baik ya? Saudaraku, saya ingat dengan orang tua zaman dulu ya. Orang tua zaman dulu itu anaknya banyak-banyak saudara. Seperti orang tua saya ini 11 bersaudara. Kalau sekarang orang tua itu anaknya dikit-dikit. Mungkin 1, 2, 3 gitu ya. Kalau dulu 10, 11, 12 ya. Sehingga orang tua dulu itu disiplinnya banyak. Karena didik anak yang begitu banyak itu kan pakai otoriter saudara ya. Jadi disiplinnya banyak, kasihnya itu sedikit. Mau kasihnya banyak gimana, anaknya banyak, kerja harus ya semaksimal mungkin. Tapi yang saya heran orang tua zaman sekarang ya, kasihnya itu banyak, disiplinnya dikit. Orang tua dulu tuh kompak. Kalau kita di sekolah, kita mendapat hukuman dari guru, itu di rumah kita juga sama. Jadi kalau dulu ya, kalau sekarang enggak seperti dulu ya. Itu guru marah, kita dapat jelek itu kita dipukul pakai apa itu? Penggaris ya, dipukul atau rotan ya, betul, rotan. Lalu misalnya kita dapat 5, dipukul 5, kan kelihatan di sini. Nanti pulang di rumah, itu kenapa kakimu? Ya, berhitungnya dapat 5. Sini, kenapa dapat? Tambahi lagi saudaraku ya. Itu dulu. Tapi kalau sekarang, ya, loh anaknya dimarahi guru aja loh. Orang tuanya yang maju, ya, sekolahnya yang dilabrak saudaraku. Loh, jadi beda kan? Anak dulu itu, saudara bisa ingat sama saudara-saudaranya. Kalau potong ayam 1 ekor, loh, itu sudah ada bagiannya. Ini yang suka ini yang suka ini ya. Terutama orang tuanya dulu kan. Yang dada sama yang enak-enak itu pokoknya orang tua. Yang anak-anak itu enggak tahu dapat ceker ya, sayap, kepala gitu. Saudaraku. Kalau anak sekarang kan enggak. Anak sekarang nih anaknya enggak mau makan, orang tuanya yang bingung. Padahal enggak usah saudara bingung. Nanti kalau lapar itu minta sendiri. Jadi kita kadang-kadang didiknya keliru. Kasihnya kebesaran, disiplinnya enggak ada. Lah itu bahaya saudaraku. Karena mereka nanti akan terjun ke masyarakat. Orang kalau senang enggak usah diajari. Tapi orang kalau susah itu harus dididik. Karena dunia ini banyak orang yang susah daripada yang senang. Ya, jadi kalau anaknya dimanja-manja, oh enggak suka ini ya, pindah lagi. Oh enggak suka ini, enggak suka ini. Enggak mau. Aduh ini dokter, anak saya enggak suka makan. Kalau saya jadi dokternya aja pulang aja enggak usah kasih makan. Nanti kan minta sendiri. Benar atau benar? Ya, anak sekarang coba. Makanya ada pepatah Jawa, kebon nusu gudel. Jadi itu kalau dulu anak itu takut, ya, dengar langkahnya orang tua saja, pada belajar semua. Anak sekarang sudah les tuh gurunya enggak tahu dari mana saja itu datangnya. Les inilah, les itu karena orang tua, ya, juga banyak ambisinya. Anak masih kecil, les bahasa Inggris, bahasa Mandarin, les piano ya. Lalu les apa lagi hari-harinya tuh les. Sampai nanti ketika dia tuh sudah besar ya balas dendam.
Aku kecil sudah sengsara, jadi aku besar mau leha-leha gitu ya. Jadi anak saudara bodoh-bodoh nanti. Tapi coba kalau kita yang orang dulu, memang saudaraku, kalau untuk kemandirian orang dahulu itu lebih hebat ya. Cuman kadang goresan-goresan jiwanya karena kurang kasih sayang. Tapi yang sekarang ini kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau mendidik anak-anak kita seimbang. Disiplin dan kasihnya seimbang. Nanti saudara akan mendapatkan generasi ilahi yang dirindukan oleh Tuhan. Amin. Lalu saudaraku, inilah berkat-berkat yang Tuhan berikan ya. Yang tadi saudara, kalau saudara sudah jadi takut Tuhan, anak-anaknya juga sudah menjadi anak-anak yang baik. Istri juga mengambil bagiannya. Dan dikatakan sesungguhnya demikianlah diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Di sini laki-lakinya takut akan Tuhan. Ya, luar biasa. Saudara takut akan Tuhan, maka saudara sungguh-sungguh diberkati. Saudaraku, lalu dikatakan berkat yang mana? Yaitu kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Yaitu dari berkatnya Tuhan. Bukan rezeki dari dunia. Karena kalau rezeki dari dunia, saudaraku, yang dikendalikan oleh roh-roh jahat, oleh iblis. Iblis gak pernah menciptakan satu apapun juga. Jadi dia pasti nagih. Saudara bisa berhasil usaha saudara, tapi hidup nikah saudara hancur. Saudara bisa berhasil usaha saudara, tapi anak-anak itu menjadi anak-anak ya, yang tidak bermasa depan. Bisa kena narkoba dan lain sebagainya. Oleh karena kita lalai. Pada ada bagian-bagian yang harus kita perhatikan. Saudaraku, kita tidak menginginkan hal itu terjadi di gereja Tuhan. Kita harus jadi contoh, suri toladan, bahagia dalam arti yang sebenarnya. Bahagia hidup nikahnya, bahagia anak-anaknya, bahagia ekonominya, bahagia apapun yang kita kerjakan, berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu berkat yang kita terima dari tangan Tuhan itu enggak akan ada yang berani menjarah. Iblis enggak punya bagian di situ. Karena kalau Tuhan yang memberkati, tangan siapa yang dapat menghalanginya? Saudaraku, cari berkat Tuhan. Walaupun kecil, walaupun sedikit, itu pas buat kita. Setiap yang kerja jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore dikasih 1 dinar. 1 dinar saya tidak sama dengan 1 dinarnya Pak Budi. Tapi kalau itu dari Tuhan, itu yang terbaik buat kita semua. Saudara pasti akan dipercaya sesuai dengan wadah saudara. Ya, berkat dari Sion. Lalu supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Jadi bahagia dalam hidup berumah tangga. Itu adalah seumur hidup. Jangan sampai di sini ada pasangan yang sudah tua ya. Saya sudah tua ikut siapa? Yang satu ikut anaknya yang nomor ini, yang satu dan enggak. Hanya kematian yang akan memisahkan kita. Jadi makin tua, cintanya harus makin berkualitas. Amin. Ya, saya ini kok ngitung-ngitung loh. Kalau saya ini bukan GBI Ekon yang ngundang tuh enggak pergi loh kok sendiri saudaraku ya. Kenapa? Tuhan berfirman, umur manusia 70. Kalau kuat 80. Ya, itu berarti waktu saya sama Pak Freddy itu tinggal dikit gitu loh. Ya, saudaraku, jadi cintanya makin berkualitas. Gak mau pergi-pergi semau gue. Jadi usahakan kalau pergi saudaraku, kalau saudara mau kemana saja, ya jangan sampai ada yang berjauhan. Apalagi soal makan. Soal nafkah harus berpisah, saudara rugi. Ya. Saudaraku, saya pernah melayani di tempatnya Pak Agung ya, di Atlanta. Ada seorang laki-laki konseling sama saya, sampai hari ini saya ingat. Saudara, orangnya dari Jogja dan dia berkata, saya ini sudah 6 tahun Bu, itu waktu lalu ya. Sudah 6 tahun di sini. Saya tidak bawa istri, tidak bawa anak saya. Karena keadaan. Anaknya tidak tahu yang terakhir itu anak ketiga atau keempat. Karena keadaan saya bekerja. Dia cari dolar di Amerika. Lalu dia kirimkan ke istrinya. Istrinya senang saudaraku, dolar Amerika sana dikirim di sini lumayan ya. Hidupnya bisa layak. Tapi tanpa terasa gitu. Bapak ini, laki-laki ini
meneteskan air mata. Anak saya yang waktu saya tinggalkan itu, istri saya dalam keadaan hamil. Sekarang mungkin sekarang usia sudah 6 tahun. Tapi saya nggak pernah lihat wajahnya, kecuali fotonya. Saudaraku, kalau itu bukan berkat Sion, ya, saudara dapat dolar, tapi saudara kehilangan keharmonisan. Saudara kehilangan hubungan dengan anak, hubungan dengan istri. Jadi nanti kapan-kapan kalau datang, apalagi kalau sudah ada penggoda, saudaraku. Loh, enggak ada loh manusia itu tahan goda. Makanya ibu-ibu kalau ditinggal bapak-bapak, alasannya kerja, kalau berjauhan dan berlama-lama, ya jangan mau. Ikut aja. Karena Tuhan loh yang berfirman, bukan saya yang ngajari loh. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Manusia yang mana? Tuhan ngomong sama siapa? Sama Adam, ya kan? Jadi kalau bapak-bapaknya, "Ma, aku tak kerja ya, ke luar negeri setahun nanti aku bawa duit, enggak usah apa, enggak usah duitnya." Ya, duitnya enggak usah apa-apa di sini aja atau aku bawa sekalian. Lah, loh, betul saudaraku. Loh, ini ngajari sesuai firman enggak apa-apa. Nanti paling di demo ya. Haleluya. Jangan mau. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Artinya umurnya panjang, sukacita, dan berkat jasmani dikatakan damai sejahtera atas Israel. Yang jasmani dapat, yang rohani dapat. Yang rohani mendatangkan yang jasmani. Saudaraku, mari kita bangun rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia, menjadi rumah tangga yang diberkati dengan rambu-rambu firman Allah yang ya dan amin. Ini menjadi panduan buat kita, bukan yang lain. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan sebuah pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Mari kita renungkan firman Tuhan yang baru saya beritakan. Saya percaya rumah tangga pasti akan diberkati Tuhan, akan dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada kata terlambat, tapi datang kepada Tuhan. Engkau dibenahi ekonomimu, ya, hidup nikahmu, anak-anakmu, apa saja yang engkau lakukan, aktivitasmu pasti akan memberkati engkau. Yakin saat kau berfirman, si Tuhan untuk janji-janjimu. Engkau pasti memberkati akan rumah tangga jemaatmu di tempat ini. Mereka semua diberkati, berhasil dan berbahagia. Kami percaya Tuhan, janji itu dimulai dengan persyaratan. Dan kalau persyaratan itu kami penuhi, maka janji itu akan terrealisasi. Tuhan, Engkau berkata bahwa kalau kami hidup takut akan Engkau dan berjalan menurut jalan yang Kau tunjukkan, maka kami akan menerima seluruh apa yang sudah Engkau katakan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Jadikan kami menjadi umat yang takut akan Engkau ya Tuhan. Karena ada banyak berkat yang kami terima daripadamu ya Yesus. Kami akan menerima hidup nikah yang bahagia. Kami akan menerima anak-anak yang berhasil dan menjadi generasi ilahi yang Kau rindukan. Bahkan kami menerima hal-hal yang rohani, damai sejahtera atas Israel. Dan kami rindu Tuhan Yesus untuk kami selalu ada dekat Engkau. Yaitu ketika kami masuk di dalam melayani Engkau Tuhan. Barang siapa melayani Tuhan, maka dia akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan Yesus, kerinduan-Mu kepada setiap kami di tempat ini. Untuk memberkati kami berlimpah-limpah, sudah kami terima. Kami diberkati sampai kepada anak cucu kami. Kami diberkati di bumi sampai dengan di surga. Surga menjadi bagian yang nyata dalam kehidupan kami. Rumah tangga kami nikmati sebagai Yerusalem yang indah. Kami akan menikmati Tuhan anggur yang selalu baru. Dan kami akan menikmati keluarga kami sekarang sampai selama-lamanya. Kami mendapat kebahagiaan, kami mendapat